Kepada rekan-rekan sedharma yang berbahagia, terimalah salam dalam Dhamma Sotiotu Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Canda Vedala Putra dengan NPM 2141021 dari jurusan Manajemen kelas 1 BUPA. Lambang yang saya akan bawakan hari ini adalah lambang swastika. Pastinya jika rekan-rekan sedharma sudah mendalami agama Buddha, mungkin sudah biasa dengan lambang yang satu ini. Hari ini saya akan membawakan 4 jenis materi, yaitu apa itu swastika, sejarah swastika, salah pandang, dan tindakan kita terhadap kesalahpandangan tersebut. Yang pertama, apa itu swastika? Mari kita mengetahui tentang swastika. Kata swastika terdiri dari kata su yang berarti baik, kata asti yang berarti adalah, dan akhiran k yang berbentuk kata sifat menjadi kata benda. Sehingga lambang swastika merupakan bentuk simbol atau gambar dari terapan kata swastiatsu, semoga dalam keadaan baik. Swastika terdiri atas sebuah palang dengan panjang keempat lengan yang sama. Ujung setiap lengannya mengarah ke arah kanan. Terkadang beberapa titik ditambahkan pada masing-masing lengannya. Swastika merupakan simbol kuno yang telah digunakan oleh berbagai budaya untuk melambangkan kehidupan, matahari, kekuasaan, kekuatan, dan keberuntungan. Begitu pula dalam tradisi ajaran agama Buddha. Swastika melambangkan hal-hal yang baik dan positif. Selain itu, swastika juga mempresentasikan jejak kaki guru agung Buddha atau yang bisa disebut dengan Buddha pada. Swastika kerap kali digunakan sebagai tanda atau ikon dalam sebuah teks Buddhis. Mungkin rekan-rekan sedharma sudah ada yang pernah melihat contoh Buddha pada dalam patung-patung Buddha yang bisa ditemukan di beberapa lokasi. Di Tiongkok dan di Jepang, swastika digambarkan sebagai simbol kemajemukan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan umur yang panjang. Saat ini, swastika masih digunakan sebagai tanda istimewa pada patung-patung Buddha dan wihara-wihara. Dalam ajaran agama Buddha aliran Tibet, swastika juga digunakan sebagai dasar dalam pola pakaian. Seperti sudah saya ucapkan sebelumnya, tentu saja kita dapat menemukan swastika di area sekitar wihara. Misalnya Anda dapat melihat lambang swastika tersebut di ornamen wihara, mungkin sebelum Anda memasuki wihara atau ketika sudah ada di dalam dhammasala. Anda juga bisa dapat melihat swastika tersebut dalam Buddha Rupang. Di beberapa wihara, Buddha Rupangnya terdapat logo swastika. Yang kedua, kita masuk ke sejarah swastika dan menyebarnya swastika tersebut. Diyakini sebagai salah satu simbol tertua di dunia, telah ada sekitar 4.000 tahun lalu berdasarkan temuan pada salah satu makam di Turki. Berbagai variasi swastika dapat ditemukan pada tinggalan-tinggalan arkeologis seperti koin, keramik, senjata, perhiasan, ataupun altar keagamaan yang tersebar pada wilayah geografis yang amat luas. Dapat tersebar di benua Asia maupun benua-benua lainnya. Dalam filsafat Hindu, simbol ini mewakili berbagai hal yang terdiri dalam 4 hal. Dari 4 yuga atau siklus waktu, 4 tujuan atau sasaran hidup, 4 tahap kehidupan, dan 4 weda. Swastika bahkan nama perempuan di beberapa bagian India yang menganut agama Hindu. Di India, inilah simbol dewa matahari dengan orientasi searah jarum jam, dan simbol keberuntungan ini dapat dilihat. Pada awal abad ke-20, swastika digunakan secara luas di Eropa. Swastika menyebar di Eropa karena saat itu pedagang-pedagang dari Asia, terutama dari yang juga merupakan dari India, sudah mulai menyebar ke area-area di Eropa. Swastika memiliki beragam makna. Yang paling umum adalah simbol keberuntungan dan kemujuran. Lambang swastika dengan cepat diadopsi oleh gerakan Volkist yang menganggap bahwa swastika merupakan simbol identitas ras Arya dan kebanggaan bangsa Jerman. Kita memasuki bagian ketiga, yaitu salah pandang, kesalahpahaman terhadap swastika. Lambang swastika merupakan lambang yang menunjukkan kedamaian. Namun, lambang ini dirusak oleh Hitler dengan partai Nazinya. Dugaan bahwa swastika berasal dari budaya ras Arya bangsa Jerman merupakan alasan utama mengapa partai Nazi mengadopsi swastika sebagai simbol resmi Nazi pada tahun 1920.
Nazi bukanlah satu-satunya partai yang menggunakan swastika di Jerman, memberi dampak buruk terhadap lambang swastika. Lambang swastika yang seharusnya menunjukkan kedamaian ini diadopsi oleh partai-partai tersebut sehingga merusak reputasi lambang tersebut. Pada tahun 1940-an, Nazi melakukan pembunuhan besar-besaran, terutama terhadap penganut Yahudi di Jerman. Tentunya karena pembunuhan yang dilakukan terjadi secara besar-besaran, hal itu adalah hal yang sangat-sangat kejam dan seharusnya tidak terjadi. Sejak saat itu, lambang swastika mulai diidentikan dengan Nazi yang kejam, dibandingkan sebagai simbol Buddhis yang menunjukkan kedamaian. Simbol swastika pun mulai dilarang digunakan di sebagian besar negara barat. Turis-turis barat pun banyak merasa keberatan untuk mengunjungi wihara-wihara di Asia dikarenakan lambang swastika tersebut. Betapa kejamnya bahwa simbol swastika yang menunjukkan kedamaian tersebut diidentikan dengan kekejaman partai Nazi. Hal ini sangat bertentangan dari ajaran-ajaran Buddha. Masuk ke materi keempat, itu tindakan kita. Apa yang harus kita lakukan sebagai Buddhis? Kita harus mengubah pandangan ini. Kita sebagai generasi Buddhis muda harus merubah pandangan ini agar lambang swastika tersebut tidak ada kaitan sama sekali dengan kekejaman yang terjadi di masa-masa sebelumnya. Lambang ini merupakan lambang-lambang yang menunjukkan kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan, dan tidak seharusnya diidentikan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kekejaman. Seperti sudah diucapkan oleh Guru Agung kita Sang Buddha, tidaklah seberapa harumnya bunga tagara dan kayu cendana, tetapi harumnya mereka yang memiliki sila kebajikan menyebar sampai ke surga. Sehingga kita sebagai generasi Buddhis muda harus memiliki kebajikan yang luas, dan secara pelan-pelan kita dapat merubah pandangan lambang ini menuju ke arah yang lebih positif. Sekian adalah hasil vlog saya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kata saya tutup dengan Sabe Sata Bontu Sukitata. Semoga semua malam hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.